Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama menyampaikan ucapan kalimat syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana di Jumat yang penuh berkah ini masih memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan, memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat fardu Jumat kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan dua dasar pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Mari kita berpegang teguh kepada yang dua itu. Insya Allah kita akan selamat dalam menjalani kehidupan dunia ini sampai nanti kehidupan di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada khutbah kita yang singkat kali ini, khatib mengambil dasar khutbah kita adalah Al-Quran surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar yang khatib yakin hafal di awak sadonya. Hadirin sekalian, surat nampal yang singkat di dalam Al-Quran, hanya 3 ayat. Kalau barisnya hanya 1,5 baris. Lah sering wak danga hadirin sekalian. Tapi walaupun ayat kau singkat, ketahuilah bahwa makna yang dikandung oleh ayat ini sungguh luar biasa. Dan ini pun cocok dalam bahasan kita pada hari-hari ini, karena sekarang akan memasuki hari raya haji atau hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Baru sini kemarin para jemaah haji kita dari Pasaman sudah berangkat menuju Madinah dalam proses pelaksanaan ibadah haji.
Mari kita ulang kembali hadirin kaum muslimin, apa makna ayat yang dapat kita ambil di dalam surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberi engkau wahai Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang amat banyak. Fasalli li rabbika, karena itu laksanakanlah salat karena Tuhan. Wanhar, dan berkurbanlah. Innasya ni'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimulah abtar, yang akan terputus dari rahmat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman. Inilah surah Al-Kautsar yang mau coba baca. Yang pertama hadirin kaum muslimin, dalam ayat pertama sesungguhnya Allah katakan inna a'tayna kal kautsar. Allah pastikan bahwa Dia telah memberi engkau Muhammad nikmat yang banyak. Apa tuh? Nikmat kenabian, nikmat petunjuk dan hidayah, nikmat Al-Quran yang dijadikan mukjizat yang tidak bisa dirubah oleh manusia atau apapun sampai akhir zamannya. Dan tentu banyak nikmat lain yang tidak bisa dihitung. Tamasuklah awal hadirin kaum muslimin, para jemaah Jumat ko, Allah lah magiah ka kita basamo nikmatnya yang tidak bisa wak hitung, tidak dapat menghitung. Wak tambahan nikmat mato, tambah nikmat talingo, kali nikmat hati, tambah nikmat kaki, nikmat senang, nikmat anak, nikmat keluarga, dan semua nikmat tidak bisa dikonsumsi. Panik orang baca, karena Allah sendiri yang menyatakan, dalil sendiri yang mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau awak cuba-cuba menghitung, yo bara banyak nikmat Allah yang awak dapat apa. Kini awak bisa menghirup udara bebas, masih bisa awak senang bernafas. Bara haragonya kok oksigen yang bisa kita hirup, tidak bisa. Tapi kadang awak lupa dengan nikmat tu. Yang awak tahu nikmat tu hanyalah uang, pitih. Itu saja awak tahu, gaji. Kalau di sawah manyabi awak baru awak sadar itu nikmat Allah. Padahal nikmat itu tidak hanya materi hadirin kaum muslimin. Tidak hanya yang nampak di mata. Bahwa menilai nikmat kesenangan, contoh hadirin kaum muslimin, kedamaian dalam rumah tangga awak, bayu-yu saja orang rumah awak, tidak ada bacakak tadangan, tidak ada suara karih tadangan, tidak ada saling bertengkar, saling percaya mempercayai. Itu nikmat yang jauh lebih besar daripada nikmat uang, nikmat harta hadirin kaum muslimin. Sebab kalau kita kaji, bagi orang-orang tertentu harta ini bukanlah jadi nikmat, tapi jadi azab, memperbudak. Atau jabatan bagi orang tertentu bukanlah jadi nikmat, tapi jadi laknat. Jabatan, dia disibukkan dengan hartanya, disibukkan dengan pangkat jabatannya, lalai sembahyang di ulah ratu, lalai salat karena mengurus jabatan, dan sebagainya hadirin kaum muslimin. Maka mari di khutbah kita yang sekarang ini kita akui bahwa Allah sampai detik ini masih memberikan kasih sayangnya berupa nikmatnya kepada kita bersama.
Lalu apa lagi? Karena Allah lah magi awak nikmat yang tak bisa dihitung tuh, Allah menyuruh awak dua pakaro. Karajuan dua macam. Yang pertama, fasalli li rabbika. Wahai Muhammad, karajualah sembahyang dengan niat ikhlas karena Tuhanmu. Ini walaupun perintah kepada Nabi, kapadok itu basamu, hadirin kaum muslimin. Wahai jemaah masjid Muhajirin, Pak Sadar lihat. Karena Allah lah agen nikmat yang banyak kita basamu, karajuan sumbayang 5 kali sehari samalam, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak banyak yang diminta di ayat. Karena awak lah dapat nikmat sehat, masih bisa menghirup udara bebasnya Allah kau dengan gratis, masih tarang mata awak, masih kuat kaki awak, dan lain-lain tu, disuruh Allah sumbayang, solatlah ikhlas karena Allah. Kok tiba waktu subuh, hadirin kaum muslimin, jago awak, pai baru dua, langsung sumbayang kamu saji. Kok orang yang menjalankan perintah Allah? Berarti orang yang bersyukur. Aduh, terima kasih ke Allah. Dikarajuan perintah Allah. Jangan nanti kaum muslimin, nikmat Allah wak nikmati, perintah Allah ndak wak kerajuan. Itu namanya wak pahlawan ke Allah. Itulah namanya engkar kepada Allah. Pada suawat. Jangan lo. Maka bersyukurlah hadirin kaum muslimin. Ketika ada hidayah awak, subuh masih kuat jalan awak kamu saji, di hari-hari dingin masih terbuka hidayah ini hadirin kaum muslimin. Maka mari awak bertanya, kaji awak kok, kenapa awak hadirin kaum muslimin, para jemaah, kadang-kadang masih alun namwa sembahyang subuh? Anan salah. Apa kamu saji awak jauh? Atau azan tak tadanga ada awak? Iku harus evaluasi sebelum kematian tiba hadirin kaum muslimin. Karena besok di akhirat awak akan ditanya pakaro sembahyang dulu. Ndak nan lain tu. Wahai fulan, lai tadanga ada engkau salat subuh. As-salatu khairum minan naum. Lai tangiang di telinga awak. Tadangan dia awak, wahai fulan, engkau dengar azan subuh, kenapa kamu tidak solat? Jawaban engkau agiah ke Tuhan. Nang kira-kira masuk. Apakah mungkin awak kecian awak masih mengantuk, wahai Allah? Awak panik dek menonton bola malam tadi, ya Allah. Panik patang batukang, panik patang pai baburu, panik patang pai mamanciang, dan sebagainya hadirin kaum muslimin. Tentu tidak mungkin. Bahkan nak salat sakit, tidak ada alasan sakit hadirin kaum muslimin. Laki-laki yang dewasa yang sudah balik dalam konsep salat, tidak ada alasan meninggal sembahyang dalam kajian fikih. Kalau sakit boleh duduk. Tak bisa duduk, boleh tidur. Atau langkah terakhir, cukup awak masih bisa awak takana bacaan sembahyang tu, karena saja dari hati, solat dengan hati, karena itulah yang kita mampu hanya kaum muslimin. Tak boleh kita meninggalkan solat. Alasan alai, sedang dalam perjalanan. Di sini namanya kajian fikih jamak qasar. Mahkon ada alasannya dah. Banda sembahyang fulan, awak sedang di jalan, ya Allah, tak kaja apa ke Padang. Ada jamak qasar. Kalau kabarangke sebelum zuhur, di jalan zuhur kalau tak bisa auto baranti, tiba Padang asar beko, sembahyang asar dulu, wak gabung balik salat zuhur, namanya jamak takhir.
Tidak ada alasan meninggalkan sholat. Payu abeko kalandang kapara karimbo, bah aku ndak sholat wahai fulan, ndak doa iya berdoa wahai Allah, ndak bisa. Kalau ndak doa iya bertayamum. Kalau bapak-bapak yang hobinya berburu, walaupun kita berburu, tiba dirimu tu ndak doa iya baru doa wak, bawalah pakaian sholat yang bersih itu. Ndak ada alasannya meninggalkan sholat. Ini kalau wak bayi hadirin kaum muslimin. Bantuannya memang kareh baca, tapi itulah kaji yang akan tak pertanggungjawabkan besok di akhirat. Alasan wak ndak semayang tu, bah aku nak solat, bah jukumuh ya Allah wak acok batukang, mang acok semennya wak, ndak bisa hadirin. Karena inilah yang kita lihat fakta hari ini di antara bagian-bagian yang menjadi alasan wak, yang sederhana sebenarnya kita tidak sholat, tapi yang penting adalah mari kita bersihkan hati kita, beristighfarlah, bertaubatlah hadirin kaum muslimin. Andai wak sampai kini masih lalai sembahyang 5 waktu, kok sudah Jumat kok beko tiba malaikat Israel main bawa balik kepada Allah, juapo akan wak pertanggungjawabkan amal kita. Yang kita pasti mati sadonya hadirin kaum muslimin. Yakinlah itu. Mati itu ndak jalan ya awak. Kok masalahnya? Awak alasan awak bakulun sholat le awak lu dapat hidayah, bisu ala tuwo semayang. Sedangkan lalu tuwo lai mati awak sedang mudut. Jalan mereka di jalan kini si awak balanta onda tu mati awak. Jangankan masa muda, sedangkan di dalam kandungan ada meninggal. Sedang kecil, itulah bahasa Minangnya, pitu adek kita mumbang jatuh kalapo jatuh. Maka hati-hati wak, jangan marah selawat panjang umur. Maka ketika ada kesempatan ini, maka mari fasalli li rabbika wanhar, ikhlas wak semayang karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkurbanlah. Inilah waktu yang terbaik hari ini, bagian daripada tanda syukur kita. Yang punya kesempatan silahkan berkorban. Mari kita berkorban. Yang harganya mungkin 2.500.000, 2.600.000, 2.700.000, atau mungkin sampai 3 juta. Inilah amalan terbaik di hari raya haji. Yang tidak bisa haji dipanggil kurban. Mari kita mendaftar hadirin kaum muslimin. Kurban dalam satu keluarga. Cukup satu keluarga. Mungkin suami istri satu, karena pahalanya dihitung dalam satu keluarga itu. Mari hadirin kaum muslimin. Ibadah kurban. Jangan sampai nanti kita tergolong orang-orang yang dianggap mampu tetapi abai atau cuek atau tidak mengkorban. Aku jangan. Mangkana lahu sa'atan falam yudahi fala taqrabanna musallana. Sia yang punya kelapangan rezeki, ado pitihnya, mampu dia, tapi tidak terpanggil dia untuk korban, Nabi mengatakan janganlah mendake kata salat kami. Ini maknanya sindiran, jangan mendake lain, tidak usah semayang, lain jangan dake kami, jangan kata salat. Artinya Nabi marah hadirin kaum muslimin bagi orang-orang yang mampu tapi tidak terpanggil untuk korban. Maka mari kita panggil. Andai kata kita mampu, mari kita juga korban dengan ikhlas. Karena keikhlasan itulah yang diterima Allah. Bukanlah daging-daging korban itu yang akan diterima oleh Allah, tapi ketakwaan orang yang berkorban. Maka berkorbanlah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmahnya hadirin kaum muslimin. Pahalanya gadang, setiap helai bulunya, setiap helai rambut itu adalah adu pahala kebajikan. Pahalanya capek diterima Allah. Ketika disembelih korban itu, belum lagi darah itu menempel ke tanah, maka pahalanya langsung diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah lain. Karena itu kaum muslimin, waktu kita yang singkat ini makinlah dua perintah Allah terhadap nikmat yang banyak kita terima ini. Yang pertama, jagolah sembahyang, jangan lalai panuahan sembahyang kita.
Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya limu-limuannya, tambah sunat-sunatnya. Kemudian yang kedua, mari kita berkorban seandainya kita diberikan kelapang rezeki oleh Allah pada tahun ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayuhan nasul hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu yang terus berjalan dan berputar kau hadirin kaum. Sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Jadi bapak tanya wakatuko rata-rata rugi ya Pak Adin. Kecuali yang tidak rugi, orang-orang yang beriman, selalulah kita tingkatkan iman kepada Allah. Siapa tidak rugi orang yang selalu memperbanyak amal soleh. Kemudian dia mengingatkan di dalam kebenaran. Kemudian yang terakhir, mengingatkan dalam menetapi kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.